sebesar 3.621,3. Tim ekonominya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyiapkan anggaran. Tahun 2025, Inpres nomor 1 menjadi penanda era baru dalam pengelolaan anggaran negara. Di balik angka 306 triliun yang harus dipangkas dari 14 kementerian dan lembaga, tersimpan pertanyaan mendasar. Benarkah ini efisiensi atau justru redistribusi ambisi? Kami, para mahasiswa ilmu politik, tidak hanya hadir sebagai pengamat pasif. Dengan mengacu pada teori kebijakan publik dan prinsip good governance, kami melihat bahwa efisiensi anggaran seharusnya tidak sekedar pengurangan, tapi juga harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan distribusi. Politik, pada akhirnya bukan hanya tentang kekuasaan, tapi tentang siapa yang terdampak dan siapa yang diuntungkan. Ini bukan sekedar angka, ini tentang masa depan. Dalam rangka meningkatkan efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam APBN dan APBD tahun anggaran 2025, ditetapkanlah instruksi Presiden ini. Instruksi ini ditujukan kepada para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para kepala lembaga pemerintah non-kementerian, dan para pimpinan kesekretariatan lembaga negara, serta para gubernur, bupati, dan wali kota. Melalui Inpres ini, Presiden menginstruksikan kepada seluruh pihak yang disebut untuk melakukan review sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka mendukung upaya efisiensi anggaran belanja. Apa tanggapan setelah adanya Inpres nomor 1 tahun 2025 ini, dan juga sejauh mana dampak yang dirasakan setelah adanya efisiensi anggaran tersebut? Oke, yang saya lihat sebenarnya Inpres kemarin ini bertujuan baik, yaitu untuk efisiensi anggaran. Namun dalam pembentukan kebijakannya saya lihat masih bersifat top down, sehingga yang bisa kita rasakan dampaknya adalah misalnya seperti pemangkasan dana pendidikan, yang seharusnya dana pendidikan itu masih menjadi prioritas, namun yang realitasnya adalah dana pendidikan itu malah digunakan untuk dana-dana yang belum prioritas. Seperti itu. Ya, kalau saya pribadi mendukung adanya Inpres efisiensi anggaran tersebut karena idealnya memang kita harus merefocusing anggaran pada hal-hal yang sangat dipentingkan, gitu, sangat diperlukan, dan mengurangi anggaran pada hal-hal yang dirasa itu pemborosan dan tidak perlu dilakukan begitu. Ya, dampak yang saya rasakan tentu ada. Jadi karena refocusing anggaran ini untuk proyek-proyek besar seperti MBG, banyak orang-orang di tempat saya, anak-anak di tempat saya itu menerima proyek ini dengan sangat bahagia begitu. Oke, selanjutnya kira-kira ada harapan yang pengen disampaikan nggak untuk kebaikan ke depannya? Oke, harapan saya ke depannya semoga proses penganggaran Indonesia dapat lebih partisipatoris agar APBN dapat tepat guna. Ya, tentu harapan saya adalah pemerintah semakin cerdas untuk melakukan penghematan pada kegiatan-kegiatan yang sekedar seremonial dan memfokuskan anggaran pada program-program yang sangat penting bagi masyarakat, dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat langsung. Efisiensi anggaran adalah bagian dari good governance, tetapi efisiensi harus disertai transparansi, bukan hanya pemotongan. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 23, keuangan negara harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Misalnya pengalokasian 24 miliar US dollar untuk makan bergizi gratis dan 20 miliar US dollar untuk program Danantara. Inpres nomor 1 tahun 2025 mengenai efisiensi belanja telah memberikan dampak nyata di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Berikut beberapa implementasi dan penyesuaian yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah di Jabodetabek. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50% sebagai langkah efisiensi. Komisi A DPRD DKI Jakarta bersama mitra kerja eksekutif mengadakan rapat koordinasi untuk membahas implementasi Inpres tersebut dengan fokus pada efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Selain pemerintah Kota DKI Jakarta, pemerintah Kota Tangerang menggelar rapat lanjutan yang dihadiri oleh seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD untuk merumuskan strategi konkret dalam memastikan efisiensi belanja daerah tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, pemerintah Kota Bogor melalui Inspektorat Daerah Kota Bogor melaksanakan Deks Rencana Efisiensi Belanja Daerah sebagai tindak lanjut dari Inpres nomor 1 tahun 2025 dengan menekan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran belanja daerah.
Mahasiswa mendorong pemerintah untuk yang pertama, menerapkan prinsip value for money dalam pengelolaan anggaran. Yang kedua, melibatkan publik dan akademisi dalam penilaian kebijakan anggaran. Yang ketiga, menjaga transparansi dalam distribusi dana ke program prioritas seperti MBG dan Danantara. Dan yang terakhir, menjamin sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama.